Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bertemu di mata pelajaran perbandingan syariah ya. Nah, insya Allah kita masih bertemu nanti mungkin berapa bulan itu bisa dihitung ya, ya anak-anak semua ya. Oke, di sore hari ini ya, karena ini udah sore ya. Hari ini tuh sebenarnya pembelajarannya itu mereview yang kemarin gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tentang perhitungan di murabahah gitu. Jadi kemarin sebelum liburan kalian semua kan udah kerjain tuh ya, ngerjain tentang murabahah gitu ya. Oke, sebelum kita ke contoh kasusnya gitu ya, kita bahas dulu ya, karena dulu kan ada ini ya, ada beberapa teman kalian yang japri saya, Bu, ini dapatnya dari mana sih angka segini, dapatnya dari mana gitu. Nah, nanti ini ya, kalian buka ini ya, saya udah print ya, PDF yang sudah saya berikan ke kalian ini ya, tentang merubah. Nanti dibuka di halaman 56 sama di halaman 57 ya. Oke. Sebelum kita ke perhitungan, kita bahas dulu untuk yang akad murabahah ya. Jadi di akad murabahah kita tahu ya, kalau namanya akad murabahah itu merupakan akad jual beli ya. Jual beli yang bagaimana? Jadi jual beli yang dimana kita sebagai penjual itu menyatakan harga perolehan. Jadi sebenarnya harga sesungguhnya berapa sih gitu ya. Jadi itu dikasih tahu ke calon customernya gitu ya, kalau kita dijual beli. Tapi kalau di dalam perbankan di calon nasabahnya. Selain itu kita memberitahu marginnya. Tahu margin? Margin itu keuntungan gitu ya. Jadi misalkan gini contohnya ya, contohnya gini, ini pertengahan bulan ya, misalkan ya, pertengahan bulan nih sampo saya habis gitu. Jangan sampo deh, bahasanya yang agak ini, tidak kita sampo sampai ke ngajuin pembiayaan kan juga bisa. Misalkan, wah ini TV saya rusak ini, saya pengen beli TV gitu ya. Ya udah, kita beli TV penjual ke penjual TV gitu ya. Nanti si penjual, kan saya penjual TV, saya ngasih tahu nih, nah ini apa namanya, harga yang saya beli itu adalah 2 juta. Jadi saya ambil margin atau ambil keuntungan 100.000. Jadi harga yang nanti si customer dapat itu adalah 2.100.000 itu ya. Itu contohnya. Jadi kita memberitahu harga perolehan, sama kita memberitahukan harga keuntungannya yang telah disepakati ya. Itu kalau di bank ya, misalkan kita ngajuin pembiayaan mobil itu ya, jadi kita kasih tahu tuh harga mobilnya berapa sih sebenarnya dari dealer gitu. Kita jual ke nasabah berapa, misalkan dari dealer itu 100 juta, ya udah deh, kita sebagai bank ambil margin misalkan 5 juta gitu. Ya udah, berarti kita harga jual ke nasabah itu berapa berarti? Coba dihitung berapa? Ada yang tahu? Oke ya. Jadi 105 juta itu nanti yang harga yang akan didapatkan oleh si nasabah itu ya. Itu adalah akad murabahah. Nah, untuk landasan hukumnya nanti dibuka ya di Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah Quran surat 2 ayat 275 ya. Itu nanti kita udah tahu ya, wa ahallallahu wa bai'a wa harrama riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Itu dalilnya ya. Untuk fatwa DSN-MU-nya nanti dicari sendiri. Itu tugasnya ya. Nah, maaf, bukan tugas. Ntar saya kasih tugas di akhir. Lanjutnya, bagaimana sih perhitungannya? Nanti dibuka ya. Ini dibuka ya. Di halaman 57 ya. Contohnya seperti ini ya. Bapak Haris, nanti di ini saya
saya persiskan ya, karena kalian kemarin udah bikin gitu, udah bikin sendiri, saya persiskan yang ada di sini ya. Jadi Bapak Haris bermaksud mengajukan pembiayaan ke KJKS Amanah. KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah ya. Amanah untuk membeli mobil Avanza. Seharga berapa? Seharga 100 juta. Nah, sebagai bukti keseriusan Bapak Haris pada bank syariah tersebut, maka bank syariah meminta untuk membayar uang muka sebesar berapa? 20 juta gitu ya. Nah, berarti tinggal berapa tuh yang harus dibayar? Berarti tinggal berapa yang harus dibayar oleh Pak Haris? Tinggal berapa? 80 juta. Berarti total pembiayaan nanti yang harus dibayar oleh Pak Haris 80 juta, itu harga mobilnya. Ingat ya, yang tadi yang pertama sebenarnya harganya itu adalah 100 juta, tapi sebagai bukti keseriusan Bapak Haris ini diminta untuk DP berapa tadi? 20 juta. Karena 100 juta udah dibayar 20 juta, jadi tinggal 80 juta. Nah, itu adalah pembiayaan nantinya yang akan dibayar oleh Haris setelah pembiayaannya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa akad murabahah itu adalah di mana bank itu memberitahu harga perolehan dan juga margin. Berarti marginnya udah belum tadi? Udah belum? Belum ya? Oke, jadi sekarang marginnya berapa sih yang telah disepakati gitu ya. Nah, di soal udah dijelaskan marginnya adalah 50% ya, untuk jangka waktunya 5 tahun dalam 5 tahun atau 60 bulan. Berapa perhitungannya? Nah, jadi kita tahu pembiayaannya adalah 8%. Nah, marginnya berapa? Oke ya, marginnya berarti kan keuntungannya kan 50%. Berarti 50% diambil 50% dari mana? Dari 80 juta. Karena 80 juta itu adalah harga perolehan. Pembiayaannya gitu ya. Jadi 80 juta kali 50%. Berapa? 50%-nya 80 juta, 40 juta itu marginnya. Berarti tadi udah diketahui harga udah diketahui pembiayaannya ya. Pembiayaan yang diberi bank itu 80 juta ya. 80 juta tahu ya tadi angkanya dari mana? 100 juta dikurangi 20 juta ya, karena udah dibayar. Jadi tinggal 80 juta. Marginnya berapa? 40 juta. 40 juta dari, karena tadi marginnya 50% dari pembiayaan. Berarti 50% dari 80 juta, 40 juta. Berarti 80 juta sama 40 juta. Nah, namanya akad murabahah tadi ya, kita tahu akad murabahah adalah di mana bank itu memberikan atau menyatakan harga perolehan dan juga keuntungan. Harga perolehan dan juga keuntungan. Berarti harga perolehannya tadi 80 juta ditambah marginnya berarti, dan harga dan marginnya berarti 40 juta. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah 120 juta. Nah, 120 juta ini adalah harga jual yang akan diberikan ke nasabah. Nah, inilah perhitungan jual beli dengan menggunakan akad murabahah. Jadi kita harus tahu harga perolehannya. Yang kedua, kita harus tahu marginnya. Setelah itu, kalau udah tahu marginnya, kita bisa menentukan harga jualnya berapa gitu ya. Sama satu catatannya ya, nanti takutnya kalian tidak ingat, si nasabah atau si calon pembeli udah DP atau belum ya. Kalau udah DP berarti nanti harga di awal harus dikurangi DP dulu. Tapi kalau misalkan udah DP kan dikurangi, kalau belum gimana gitu, berarti ya penuh, nggak usah dikurangin gitu ya. Nah, oke ya, itu perhitungan jika kita jual beli menggunakan akad murabahah. Gimana? Mudah kan? Ini mudah ya, insya Allah mudah. Nah, untuk bagaimana menghitung angsurannya gitu. Nah, kita tahu ya tadi
totalnya kan 120 juta. Mau dibayar dalam jangka waktu berapa? Tadi dibayar dalam jangka waktu berapa? 5 tahun atau 60 bulan. Berarti tinggal dibagi aja, tinggal dibagi 60. Jadi berapa? 120 juta dibagi 60. Hasilnya adalah 2 juta. 2 juta nanti jadi per bulannya itu yang disetor 2 juta. Nah, nanti tinggal soalnya, misalkan dibayar berapa bulan. Ini contohnya 60 bulan. Misalkan dibayar 100 bulan, tinggal aja dibagi 100 bulan gitu ya. Mudah ya, insya Allah nanti tugasnya gitu ya. Untuk tugas kali ini nanti gini, kalian kan udah bikin tuh kemarin ya, udah bikin soal kalian, contoh tugas kalian gitu ya. Terus ini coba bagaimana sih saat kalian mencoba menghitung menggunakan angkat murabahah ini, mudah tidak? Kalau mudah kenapa? Kalau tidak mudah kenapa? Nanti jawaban kalian kirim di kolom komentar di YouTube Ibu ya. Nanti tulis nama, kelas, sama nomor absen, terus jawabannya. Nah, yang udah mengerjakan pasti bisa menjawab insya Allah. Yang belum mengerjakan sama disertakan buktinya boleh deh ya. Jadi nanti alasannya mau disertakan, kamu dulu menjawabnya gimana, disertakan boleh. Jadi dulu kan saya minta untuk membuat contoh kasus seperti yang sudah dibikin seperti ini ya. Jadi tugasnya sebenarnya tulis satu aja, tulis nomor absen, kelas berapa, alasannya. Maksudnya itu mudah nggak sih sebenarnya perhitungan seperti ini? Mudahnya kenapa, tidak mudahnya kenapa? Sama misalkan ada kemarin udah ngerjain, dikasih di kolom komentar juga sekalian, nggak apa-apa yang bukti kalian ngerjain ya. Oke. Sekilas kita pembelajaran mengenai angkat murabahah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terus selalu dilindungi dan juga penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.